Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Dinita Rosyana Dewi, NIM 2402010200587. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia, kelas MJ 402, Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada tugas kali ini, judul yang saya ambil yaitu analisis investasi pada sektor teknologi atau ekonomi digital di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin SMMM. Latar belakang yang saya ambil yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan teknologi informasi, internet, dan penggunaan smartphone telah mendorong munculnya berbagai perusahaan digital di bidang e-commerce, fintech, transportasi online, cloud computing, artificial intelligence atau AI, dan digital payment. Dalam 5 tahun terakhir, sektor teknologi terus berkembang pesat dengan meningkatnya investasi dan permintaan terhadap layanan digital. Meskipun sempat mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pandemi justru mempercepat transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan layanan keuangan. Kondisi ini menjadikan sektor teknologi sebagai salah satu sektor investasi yang prospektif karena mampu mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, faktor-faktor yang membuat sektor teknologi menarik bagi investor. Yang pertama yaitu pasar digital yang sangat besar. Semakin besar jumlah pengguna internet, semakin besar pula potensi pasar bagi perusahaan teknologi. Kemudian, investor melihat Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Pertumbuhan lebih cepat dibandingkan banyak sektor konvensional dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Yang ketiga, tingginya penggunaan smartphone, mempermudah masyarakat mengakses layanan digital dan mendorong perkembangan aplikasi mobile. Yang keempat, pertumbuhan startup. Startup menjadi tujuan investasi modal ventura, menciptakan inovasi baru. Kemudian, meningkatnya permintaan layanan digital. Kebutuhan masyarakat terhadap e-commerce, fintech, pembayaran digital, cloud computing, dan AI terus meningkat sehingga menciptakan peluang bisnis yang luas. Dan yang terakhir yaitu potensi keuntungan jangka panjang. Sesuai konsep investasi, sektor teknologi menawarkan peluang memperoleh imbal hasil yang tinggi sekaligus meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan dan dukungan pemerintah dalam mendorong investasi sektor teknologi diantaranya yaitu program Making Indonesia 4.0 untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing industri Indonesia nasional. Kemudian, pembangunan infrastruktur digital nasional termasuk perluasan jaringan internet di berbagai wilayah. Kemudian, pengembangan jaringan 4G dan 5G guna meningkatkan konektivitas dan mendukung layanan digital. Kemudian, digitalisasi UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital dan memperluas pasar. Selanjutnya yaitu penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS atau Online Single Submission untuk mempermudah proses investasi dan pendirian usaha. Kemudian, pemberian insentif investasi melalui kawasan ekonomi khusus atau KEK guna menarik investor domestik maupun asing. Kemudian, pengembangan pusat data nasional atau PDN untuk mendukung keamanan data dan ekosistem digital Indonesia. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM digital melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi. Tren investasi sektor teknologi di Indonesia selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai 2025, pada tahun 2021 kondisi investasinya yaitu investasi meningkat pesat karena digitalisasi selama pandemi. Kemudian tahun 2022, startup memperoleh pendanaan dalam jumlah besar meskipun mulai terjadi penyesuaian pasar global. Pada tahun 2023, investasi lebih selektif dengan fokus pada profitabilitas perusahaan. Pada tahun 2024, pertumbuhan AI, cloud computing, fintech, dan pusat data mulai menarik investasi baru. Dan pada tahun 2025, investasi terus meningkat terutama pada data center, AI, digital payment, dan infrastruktur digital. Investor asing atau perusahaan asing utama di sektor teknologi Indonesia yaitu seperti Google dari Amerika Serikat berinvestasi di GoTo serta mendukung pengembangan ekonomi digital dan layanan cloud. Kemudian Microsoft dari Amerika Serikat investasi pada pengembangan AI, cloud computing, dan pembangunan pusat data center di Indonesia. Kemudian Amazon Web Service atau AWS
Amerika Serikat mengembangkan infrastruktur cloud dan data center untuk mendukung transformasi digital. Selanjutnya, Alibaba Group dari Tiongkok berinvestasi di Lazada Indonesia dan layanan cloud melalui Alibaba Cloud. Kemudian Tencent Holding dari Tiongkok berinvestasi pada berbagai startup teknologi Indonesia termasuk di sektor fintech dan e-commerce. Kemudian SoftBank Group Jepang menjadi salah satu investor utama pada startup seperti Grab dan perusahaan teknologi lainnya di Indonesia. Kemudian Sequoia Capital atau Peak XV Partner dari Singapura atau India berinvestasi pada berbagai startup Indonesia di bidang teknologi dan fintech. Dampak investasi asing terhadap sektor teknologi dan perekonomian Indonesia, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi dan ekonomi digital, kemudian mendorong transfer teknologi dan inovasi kepada perusahaan lokal, kemudian meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan keterampilan digital, meningkatkan daya saing nasional di pasar global, mempercepat digitalisasi UMKM dan berbagai sektor usaha, menambah penerimaan negara melalui pajak dan aktivitas ekonomi, serta meningkatkan produk domestik bruto atau PDB melalui pertumbuhan investasi, produktivitas, dan aktivitas bisnis, sejalan dengan tujuan investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk dampak negatifnya, di antaranya yaitu persaingan bisnis menjadi semakin ketat bagi perusahaan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing, kemudian berpotensi menimbulkan dominasi perusahaan asing di pasar digital Indonesia, serta menimbulkan resiko keamanan dan perlindungan data apabila regulasi tidak cukup ketat. Selanjutnya, peluang dan tantangan investor asing di sektor teknologi informasi. Peluangnya yaitu diantaranya pasar digital yang sangat besar dengan jumlah pengguna internet dan smartphone yang terus meningkat. Kemudian pertumbuhan kelas menengah yang meningkatkan permintaan layanan digital, digitalisasi UMKM yang membuka peluang investasi pada platform digital, perkembangan artificial intelligence atau AI, cloud computing, data center, smart city, fintech, dan e-commerce yang menjadi sektor investasi potensial. Selanjutnya, dukungan pemerintah melalui transformasi digital, pembangunan infrastruktur, dan kemudahan investasi. Dan yang terakhir, banyaknya startup inovatif yang membuka peluang kerjasama dan investasi jangka panjang. Dan untuk tantangannya yaitu persaingan yang sangat tinggi dengan perusahaan lokal maupun global, perubahan teknologi yang cepat sehingga perusahaan harus terus berinovasi, regulasi perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, kemudian ketersediaan SDM digital yang masih perlu ditingkatkan, ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks, dan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Saya kira cukup sekian, presentasi dari tugas saya. Apabila, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.